Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahriani, Stambuk 072 2018 0021. Jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Muslim Indonesia. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pelabuhan Perikanan. Dan pada kesempatan ini saya membahas tentang fasilitas dan struktur pelabuhan perikanan. Pendahuluan, negara kita merupakan negara kepulauan. Sumber daya perairan yang sangat luas diantaranya yaitu sumber daya ikan. Pemanfaatannya perlu optimal. Diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dari kapal penangkapan ikan. Alat penangkapan ikan juga hal yang berkaitan erat dengan sumber daya manusia itu sendiri dalam kaitannya dengan sarana kapal yang digunakan. Alat penangkap ikan juga tentunya hal yang ada kaitannya dengan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dalam melakukan operasional penangkapan ikan sehingga sumber daya ikan yang ditangkap bisa dioptimalkan. Definisi dan pengertian tentang pelabuhan perikanan, yaitu antara lain, pelabuhan adalah tempat kapal berlabuh atau membuang sau. Pelabuhan perikanan adalah menampung semua kegiatan masyarakat perikanan, baik dari aspek produksi, pengolahan, maupun aspek pemasarannya. Sebagai layanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan sebagai pembinaan dan peningkatan ekonomi perikanan yang disertai dengan fasilitas di darat dan di sekitarnya, perairan sekitarnya untuk digunakan sebagai pangkalan operasional tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil, penanganan pengolahan distribusi, dan hasil perikanan. Jenis-jenis pelabuhan menurut kegiatannya. Nah, di sini jenis-jenis pelabuhan menurut kegiatannya terdiri atas 3, yaitu yang pertama, angkutan laut, yang selanjutnya disebut pelabuhan laut, yang kedua yaitu angkutan sungai dan danau, yang selanjutnya disebut dengan pelabuhan sungai dan danau. Dan yang ketiga yaitu angkutan penyeberangan yang selanjutnya disebut dengan pelabuhan penyeberangan. Slide selanjutnya yaitu jenis-jenis pelabuhan menurut perannya meliputi 5 aspek, yaitu yang pertama, simbol dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya. Yang kedua, pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah nasional dan internasional. Yang ketiga yaitu tempat kegiatan alih moda transportasi. Yang keempat yaitu penunjang kegiatan industri dan perdagangan. Dan yang kelima yaitu tempat distribusi, konsolidasi, dan produksi. Fungsi umum pelabuhan perikanan yaitu yang pertama, link atau mata rantai. Pelabuhan merupakan salah satu mata rantai proses transportasi dari tempat asal barang ke tempat tujuan. Yang kedua yaitu interface atau titik temu, di mana pelabuhan sebagai tempat pertemuan dua moda transportasi, misalnya transportasi laut dan transportasi darat. Yang ketiga yaitu gateway atau pintu gerbang, yaitu pelabuhan sebagai pintu gerbang suatu negara di mana setiap kapal yang berkunjung harus memenuhi peraturan dan prosedur yang berlaku di daerah di mana pelabuhan tersebut berada. Dan yang keempat yaitu industri entity atau kesatuan industri, di mana yaitu pelabuhan memiliki peran penting atas perkembangan industri suatu negara atau daerah yang umumnya berorientasi pada kegiatan ekspor. Fasilitas yang ada di pelabuhan. Fasilitas yang ada di pelabuhan terdiri atas 2, yaitu fasilitas pokok dan fasilitas fungsional. Di mana fasilitas pokok terdiri atas 3, yaitu yang pertama fasilitas perlindungan, yang kedua fasilitas tambat, dan yang ketiga itu dermaga dan pelabuhan. Dan fasilitas fungsional terdiri atas beberapa fasilitas, yaitu fasilitas transportasi, fasilitas daratan, fasilitas pemeliharaan, fasilitas penyediaan, fasilitas penanganan proses perikanan, fasilitas komunikasi perikanan, fasilitas kesejahteraan nelayan, fasilitas manajemen pelabuhan, fasilitas kebersihan dan sanitasi, dan fasilitas penanganan sisa minyak. Peranan umum pelabuhan.
di mana peranan umum pelabuhan terdiri atas 4, yaitu yang pertama melayani kebutuhan perdagangan internasional atau ekspor-impor dari daerah di mana pelabuhan tersebut berada. Yang kedua yaitu membantu kelancaran perputaran roda perdagangan regional atau antar pulau. Yang ketiga yaitu menampung pangsa pasar yang semakin meningkat dari lalu lintas atau traffic internasional baik transshipment maupun barang masuk. Dan yang keempat yaitu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang masih belum berkembang. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.